Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah bersyukur kepada Allah bersamaan dengan salawat salam untuk Nabi Muhammad SAW, dalam kesempatan ini saya ingin merespon. Memang sosial media ini dalam konteks tertentu harus kita kawal biar tidak diisi oleh wacana-wacana yang kontrari salah, wacana-wacana yang justru melemahkan keberagamaan kita. Sementara kita semua punya kewajiban untuk menjaga agama, hifdzuddin, juga punya kewajiban untuk menjaga jiwa dalam konteks fisik maupun dalam konteks mental. Juga punya kewajiban untuk menjaga harta agar tidak menjadi pundi-pundi orang-orang yang malas bekerja dan menggantungkan perasan keringat dan tulang-tulang kita. Juga punya kewajiban menjaga nalar kita, akal kita, biar tetap terpotensikan, biar enggak terkelabuhi, terhipnotis oleh kelompok-kelompok yang sama sekali tidak bisa diterima oleh nalar sehat kita. Juga punya kewajiban untuk menjaga harkat dan martabat kita. Ada gerakan yang menurut saya tersembunyi. Saya tidak tahu apakah gerakan ini disadari atau tidak oleh klan Ba'alwi. Tugas kita untuk betul-betul menguatkan kembali keberagamaan kita. Jangan sampai terkecoh, dirusak. Bagaimana agresivitas klan Ba'alwi dalam memperbincang keberagamaan kita di lingkungan warga Nahdliyin. Terlebih dalam konteks komitmen kita berpegang teguh pada mazhab, baik dalam konteks fikih, ilmu tasawuf maupun kalam. Dalam konteks mazhab fikih, sudah ada yang berani mengatakan mazhab 4 dalam bidang fikih itu lebih pantas menjadi muridnya sosok Habib, seperti yang disebutkan oleh Habib dari Bogor, bahwa mazhab 4 dengan disebutkan nama-nama itu lebih pantas menjadi muridnya daripada kamu, wahai Habib bla bla bla. Lacak sendiri. Seorang Habib dengan merendahkan mujtahid mutlak lebih pantas sebagai muridnya. Itu mudah itu dilacak di sosial media. Ini tentu merendahkan mazhab kita dalam bidang fikih. Dan banyak kisah-kisah yang berseliweran, pandangan-pandangan yang berseliweran, yang sudah melepas perspektif Al-Ghazali, perspektif Abu Hasan Al-Asy'ari, dan melepas perspektif Imam Syafi'i atau mazhab fikih yang lainnya. Dalam kesempatan lain, sosok Habib yang berbeda dengan yang saya sebutkan ini tadi nggak saya sebutkan nama-namanya karena sudah viral. Nah, ini mau saya sebutkan namanya karena ini baru bagi saya untuk merespon, yaitu Habib yang berinisial dalam channel YouTube-nya Habib Qrebu. Di situ juga tertulis Zen, apakah itu nama atau ornamen saya tidak tahu. Tapi dalam channel itu tertulis Habib Qrebu. Dia seolah-olah ingin meruntuhkan mazhab fikih.
Tentu pernyataan beliau yang mengatakan bahwa pandangan ulama dalam bidang fikih yang menjadi mazhab bagi umat Islam min madzahibil arba'ah itu tidak mutlak. Ini tidak salah. Kita pun tidak pernah mengatakan ini adalah kebenaran mutlak. Semua yang bersumber dari mazhab 4 kita pun tidak pernah mengatakan sebagai sebuah kebenaran mutlak. Kita meyakini kebenaran mutlak Allah Al-Wahid, Al-Ahad, As-Somad, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah wahdah, qudratuhu wa iradatuhu. Kita percaya itu. Tapi yang tidak enak, kemudian seolah-olah di situ ingin meruntuhkan pandangan atau cara pandang warga Nahdliyin, umat Islam lah katakan begitu, yang bermadhab. Simpulan dari Habib Krebo ini kan bisa disimpulkan seolah-olah dia itu kalau saya simpulkan itu ingin mengeluarkan satu pertanyaan mendasar yang sekaligus merendahkan umat Islam yang bermadhab. Mengapa harus bermadhab? Toh kebenarannya tidak kebenaran mutlak. Sementara sekarang ini seolah-olah yang dia katakan sudah tidak perlu bermadzhab lagi karena melihat perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu dahsyat. Pertanyaan saya, mengapa perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa ini tidak Anda jadikan sebagai satu prinsip untuk mengkritik nasab Anda di Pak Alwi? Mengapa perkembangan ilmu pengetahuan ini Anda bandingkan seolah-olah bermadzhab itu tidak berarti, sampai menggambarkan mereka yang bermadzhab Syafi'i apa kalau ada masalah akan mendatangi kuburan Imam Syafi'i. Oh, ini kan merendahkan umat yang bermadzhab. Saya bermadzhab. Saya yakin Habib Krebo tidak memahami filosofi bermadzhab. Sehingga pernyataannya nanti saya setel nanti merendahkan mereka yang bermadzhab. Saya yakin tidak memahami filosofi bermadzhab. Bermadzhab itu bukan berarti menutup nalar pikiran kita. Bermadzhab itu bagaimana kita bisa lebih mudah memahami teks kewahyuan dan teks kenabian melalui perspektif keberlangsungan sanad keilmuan dari Nabi ke sahabat, ke tabi'in, ulama, sampai ulama mazhab dalam bidang fikih. Di situ terakumulasi, terdokumentasi, terkodifikasi seluruh rangkaian pemikiran yang berlangsung itu sesuai dengan masing-masing kodifikasi atau dokumentasi dalam perspektif masing-masing di antara mazhab 4. Dalam konteks saya mengikuti mazhab Syafi'i. Untuk apa? Untuk menjaga keberlangsungan keilmuan. Sehingga Imam Syafi'i ke atas sampai kepada Nabi terdokumentasi dengan penguatan-penguatan perspektif Imam Syafi'i yang akan berlangsung secara berkelanjutan generasi-generasi pasca atau setelah Imam Syafi'i sampai kepada kita semua, sampai kepada saya. Ini kan mempermudah secara normatif untuk mendapatkan ajaran-ajaran kenabian atau kewahyuan. Selain adanya dokumentasi norma-norma yang lebih memudahkan kita untuk mempelajari apa yang diajarkan oleh masing-masing mazhab,
dan dikuatkan dengan perspektif-perspektif mazhab yang akan membantu kita. Sekaligus sebagai pembanding cara berpikir kita memahami bidang fikih dari teks kewahyuan maupun teks kenabian dengan melihat perspektif mazhab 4 dalam konteks Imam Syafi'i. Bagaimana cara Imam Syafi'i memahami teks kewahyuan? Bagaimana cara Imam Syafi'i memahami teks kenabian? Kita jadi belajar cara Imam Syafi'i memahami teks kewahyuan dan teks kenabian. Sehingga kita juga bisa belajar dari cara Imam Syafi'i memahami teks kewahyuan dan kenabian itu. Selain ada informasi yang bersifat normatif, untuk secara berkelanjutan bisa kita amalkan dalam konteks keberagaman kita sekarang ini. Sehingga kita bermazhab itu tidak hanya mengikuti secara normatif, tapi kita juga mengikuti kerangka berpikir, cara berpikir dalam bidang fikih. Sebagaimana yang telah mereka kerjakan secara serius dengan penuh tanggung jawab. Dan itu juga dilakukan oleh mazhab 4 selain mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, dan mazhab Maliki. Jadi kita sendiri taklid kepada mazhab dalam konteks Imam Syafi'i. Tetapi bukan berarti mematikan berpikir, mematikan pemikiran. Nah, taklid dalam konteks menerima hasil istihad madzhabul arba'ah bil khusus Imam Syafi'i, tapi juga mengembangkan dari cara kerja ilmiah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam bidang fikih. Tidak hanya cara kerja ilmiah, tapi juga perspektif-perspektif yang dibangun oleh Imam Syafi'i dalam bidang fikih. Kita pelajari itu. Ya tidak mungkin kita akan menjadi seorang yang memahami fikih tanpa mempelajari keberlangsungan keilmuan dari Nabi sampai generasi-generasi berikutnya, sahabat, tabi'in sampai pada kita. Tanpa kita mempelajari keberlangsungan cara kerja ilmiah memahami teks kewahyuan dan teks kenabian, mengambil prinsip normatif dan juga memunculkan perspektif pemikiran yang ilmiah, tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa belajar. Jadi mazhab itu kan dalam konteks ini kan berfungsi sebagai sentral kajian keilmuan yang berlangsung dan memiliki keberlangsungan dalam konteks keberagamaan. Jadi Habib Krebo ini memahami bermazhab umat Islam kepada madzhabul arba'ah bil khusus Imam Syafi'i itu terlalu rumit, merumitkan diri seolah-olah memang sudah tidak berarti bermazhab itu. Kalau sudah anti mazhab, bagaimana mungkin kita akan bisa memahami teks kewahyuan dan kenabian secara langsung tanpa melewati proses keberlangsungan keilmuan, melewati dari tiap waktu, tiap zaman, dari pemikiran-pemikiran para ulama. Jangan-jangan Habib Krebo ini asal ngomong ini. Ini atas dasar atau karena punya misi yang tersembunyi dengan bagi kerja antara kelompok-kelompok klan Ba'alawi. Saya lihat yang bagian podium dakwah di mimbar-mimbar
dakwah juga mulai mengkritisi mazhab 4, bahkan berani memunculkan mujtahid mutlaknya dan memasukkan cerita-cerita yang di luar apa yang kita pelajari di pesantren. Ada juga yang sosok Habib Ribo ini sudah berani mengkritik. Bahkan kalau saya memahami pernyataan-pernyataan di video ini, seolah-olah ingin menggempur, ingin meruntuhkan bangunan mazhab 4, bangunan keilmuan mazhab 4 dalam konteks keberagamaan umat Islam di Nusantara ini. Saya yakin Ibu nggak paham maksudnya bermazhab itu apa. Saya yakin tidak memahami maksud bermazhab sebagaimana yang saya sampaikan dalam konteks menjaga keberlangsungan keilmuan baik secara normatif maupun secara pemikiran, sehingga normativitas dan historisitas pemikiran kita itu memiliki keberlangsungan dari kurun waktu ke waktu, dari guru-guru kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW, atau keberlangsungan kewahyuan dan teks kenabian yang dibawa oleh Nabi Muhammad sampai diturunkan kepada sahabat tabi'in sampai kepada kita. Jangan-jangan tidak memahami dari perspektif ini. Atau saya nggak tahu apakah ini bagian daripada pendidikan klan Pak Alwi yang akhir-akhir ini banyak yang aneh-aneh di sosial media, di mimbar-mimbar podium. Nah, kalau ini nggak kita respon, kalau ini nggak kita kawal, bisa rusak pemahaman keberagamaan kita, warga Nahdliyin. Coba kita dengarkan. Di sini seharusnya orang itu tidak boleh menyandarkan suatu hukum kepada orang yang sudah meninggal. Kalau ada sesuatu hal yang baru sebagai pengikut Syafi'i, Anda menanya ke kuburan kan nggak mungkin. Ngecek. Pak Alwi ngecek. Pak Alwi ngecek ini. Belum tentu sempurna. Allah. Dia menyimpulkan suatu hukum pada saat kondisi pada masa saat itu. Sementara ini teknologi, kemampuan manusia ini, akal pemikiran, dan dunia ini kan berubah. Banyak peradaban. Di sinilah akhirnya apa? Terjadi konflik. Padahal kalau Anda mau lihat sejarahnya itu para imam itu saling gontok-gontokan di antara pengikutnya. Dan yang saya bingung sekarang ini apa? Orang kok seperti memutrakan ikut Syafi'i. Enggak. Bagaimana kalau besok ada sesuatu hal yang baru? Contoh misalkan bayi tabung. Kan dulu belum ada itu bayi tabung. Anda mau ikut Syafi'i, Anda cari di bukunya nggak ada. Ubah kelamin nggak ada. Sesuatu yang nggak ada pada Imam Syafi'i itu sesat enggak. Kan bisa dikembangkan. Begitu berarti Islamnya mundur. Berarti Anda memutlakan untuk 4 madhab itu. Enggak memutlakan kita. Kenapa 4 madhab itu nggak bisa disatukan? Karena masing-masing punya perbedaan yang ekstrim. Kalau misalkan bisa punya kesamaan semua, berarti nggak perlu ada 4, cukup 1 digabung. Nah, inilah namanya fikih. Jadi seharusnya kita ini kalau mau hidup, menyandarkan suatu hukum kepada ahlinya, Habib Ribo. Bisa dijadikan tuh fatwanya, pandangannya 4 madhab. Ini klan Pak Alwi ini. Dijadikan satu wacana boleh, tapi memutlakan tidak boleh. Klan Pak Alwi ini. Kalau ada memutlakan banyak hal yang terjadi sekarang itu yang tidak tersentuh oleh 4 madhab itu. Dan lagi pula mereka itu tidak pernah memaksakan penyempurnaan dirinya. Yang saya bingung sekarang ini ribut di antara umat Islam hanya perbedaan fikih. Yang ribut tapi Ribo bukan. Yang satu katanya maulud nggak boleh, apa kek, yang satu wayang kek. Harus kita nyandarkan pada yang hidup. Hukum dia nggak memahami dari perspektif dialektika keilmuan. Tapi dia boleh mengatasnamakan Syafi'i. Dia harus bisa mengambil hikmah dari semua orang fatwa. Tapi tidak memutrakan untuk disimpulkan yang sekarang ini. Oh, ini ada hal yang baru. Ini gimana sih? Nah, ini. Jadi memutlakan itu nggak boleh. Jadi ada orang ngomong, oh, kita nggak pernah memutlakan mazhab. Nggak boleh. Anda nggak bisa ikut Syafi'i. Kita tidak pernah memutlakan. Anda ikutin. Emang Anda sudah tahu semuanya. Oh, kitabnya ada. Iya, kitabnya pada masa saat itu. Karena perkembangan itu akan terjadi. Ada Ribo tidak memahami filosofi bermadzhab. MUI saya perhatikan tetap masih menyandarkan, mengklaim
saya Imam Syafi'i. Loh, itu sudah lucu. Enggak lucu. Saya ikut Imam Syafi'i. Oh, ini orang lain di zamannya kapan? Saya Ubaidillah Ahmad Tamam ikut Imam Syafi'i. Anda mengetok kuburannya, tok. Ngecek ini. Harus menanya kepada ahli fikih apa? Ngecek. Yang punya kemampuan berpikir, bisa menyimpulkan suatu hukum yang sesuai dengan kondisi saat ini. Karena saat ini bukan mewakili kesempurnaan mutlak. Ngecek. Kembali siap. Ngecek. Jadi intinya Habib Kribo ini tidak memahami filosofi bermadzhab. Filosofi bermadzhab itu tidak seperti yang dikatakan Habib Kribo. Nah, filosofi bermadzhab itu menjaga keberlangsungan ilmu keislaman, baik secara normatif maupun secara historis. Sehingga ketika kita ingin mengembangkan lebih lanjut di luar teks mazhab, itu akan memudahkan kita untuk bekerja secara ilmiah. Tapi coba kalau kita tidak melewati keberlangsungan ilmu keislaman melalui proses bermadzhab ini, kita akan kesulitan bagaimana mengkaji teks normatif dan teks historis dalam konteks bidang fikih. Akan kesulitan. Tapi kalau dengan adanya mazhab ini akan memudahkan kita untuk menjaga keberlangsungan teks normatif maupun historis dalam konteks ilmu keislaman bidang fikih sampai pada pengembangan berikutnya yang memungkinkan akan kita lakukan itu. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi menunjukkan kalau dia itu tidak paham filosofi bermadzhab. Banyak orang-orang bermadzhab cerdas, berilmu tinggi. Tidak ecek-ecek asal komentar. Habib Kribo. Baik, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.